Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu hebat. Jumpa kembali bersama saya Widya Lestari. Saya dari SMP Negeri 1 Padang Ganting. Kebetulan saya mengajar mata pelajaran informatika atau TIK. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas masalah penilaian kurikulum 2013 Bapak dan Ibu. Penilaian kurikulum 2013 ini merupakan suatu hal yang sangat penting kita lakukan kalau kita sebagai tenaga pendidik atau pengajar. Nah, sebagaimana kita ketahui, ada beberapa hal yang harus kita lakukan sebagai seorang guru. Di antaranya kita yang pertama melakukan perencanaan pembelajaran, kemudian pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan melakukan program pengayaan dan remedial. Baiklah Bapak dan Ibu, dengan tema penilaian kurikulum 2013 pada hari ini, mudah-mudahan akan bermanfaat bagi kita semuanya. Nah, Bapak dan Ibu, perlu kita ingat kembali Bapak dan Ibu bahwa penilaian itu atau yang disebut dengan istilah asesmen adalah proses pengumpulan data dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Dan ini bisa dilakukan dengan berbagai cara dan beragam alat penilaian belajar. Nah, Bapak dan Ibu, karena kurikulum yang berjalan di sekolah kita saat ini adalah kurikulum 2013, maka untuk hari ini kita fokuskan kepada penilaian kurikulum 2013. Nah, untuk penilaian kurikulum 2013 ada 3 aspek penilaian yang kita laksanakan di sini Bapak dan Ibu. Di antaranya adalah penilaian sikap, kemudian penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Nah, nanti di sini kami juga akan membahas Bapak dan Ibu tentang KKM, pembelajaran remedial dan pengayaan, kemudian bagaimana kriteria kenaikan kelas dan bentuk rapor. Nah, kita lihat dulu penilaian sikap Bapak dan Ibu. Mungkin ini perbedaannya penilaian kurikulum 2013 dibanding dengan penilaian-penilaian sebelumnya, di mana kita harus mendokumentasikan penilaian sikap pada rapor. Nah, penilaian sikap ini ada 2 metode yang dilakukan. Ada metode utama dan ada metode penunjang. Nah, untuk metode utama, kita juga bisa melakukan 2 cara Bapak dan Ibu. Yang pertama, observasi oleh guru mata pelajaran dalam 1 semester. Kemudian ada observasi dari wali kelas dan guru BK selama 1 semester. Dan untuk penilaian utama ini Bapak dan Ibu yang dilakukan dengan observasi, ini dilakukan paling tidak 1 kali dalam 1 semester Bapak dan Ibu. Dan ini bisa dilakukan untuk mengukur pencapaian nilai sikap peserta didik yang nanti akan ditulis dan dideskripsikan pada rapor. Nah, selain ada penilaian utama, kemudian ada juga namanya penilaian penunjang untuk sikap Bapak dan Ibu. Nah, penilaian sikap untuk penunjang ini juga ada 2 teknik yang dilakukan di sini. Bisa dengan penilaian diri dan penilaian antar teman. Nah, kalau penilaian diri berarti peserta didik diharuskan menilai dirinya sendiri. Nah, dan ini bisa dilakukan dengan memberikan instrumen penilaian yang sudah kita rancang sedemikian rupa, kemudian peserta didik yang mengisinya. Begitu juga dengan penilaian antar teman. Seorang peserta didik diberi tanggung jawab atau diberi tugas untuk menilai temannya yang lain. Dan kita usahakan di sini penilaian ini dilakukan secara real dan apa adanya Bapak dan Ibu. Nah, penilaian penunjang ini sekurang-kurangnya dilakukan 1 kali dalam 1 semester. Maaf Bapak dan Ibu untuk observasi. Kalau untuk penilaian observasi bukan 1 kali dalam 1 semester, tetapi kita lakukan setiap kita menemukan perubahan-perubahan sikap pada peserta didik yang dominan. Nah, ini bisa kita lihat Bapak dan Ibu pada layar HP atau Android Bapak dan Ibu, bisa kita lihat bagaimana bentuk jurnal observasi penilaian sikap. Nah, kebetulan di sini adalah jurnal lembar observasi terbuka. Nah, di sini bisa kita bikin atau kita rancang sebuah tabel yang mana dalam tabel itu memuat nomor, kemudian tanggal, nama peserta didik, kemudian catatan perilaku serta butir sikap, tanda tangan dan tindak lanjut. Nah, tindak lanjut yang harus dilakukan ketika kita menemukan perubahan atau sikap peserta didik. Nah, Bapak dan Ibu, untuk penilaian sikap ini
kita bukan hanya melihat sikap negatif peserta didik saja atau sikap yang dominan jelek dari peserta didik. Akan tetapi kita melihat nilai positif atau dominan baik dari peserta didik. Sebagai contoh, mungkin ada seorang siswa yang kita pantau dalam kesehariannya dia selalu melaksanakan sholat duha. Nah, oleh karena itu kita bisa mencatat di dalam jurnal kita bahwa pada tanggal sekian nama peserta didiknya siapa, catatan perilakunya mungkin selalu taat dalam beribadah dan melaksanakan sholat duha misalnya kan. Butir sikapnya adalah sikap spiritual dan ditandatangani oleh peserta didik tersebut, dan apa tindak lanjut yang kita berikan kepada dia. Mungkin memberi motivasi kepada peserta didik ini agar selalu melaksanakan sholat duha minimal misalnya 3 kali dalam seminggu. Nah, ini untuk contoh penilaian lembar penilaian diri Bapak dan Ibu. Lembar penilaian diri kita rangkum instrumennya seperti yang di depan. Ini sebagai contoh ya Bapak dan Ibu. Contohnya, saya selalu berdoa sebelum melaksanakan aktivitas. Saya sholat 5 waktu tepat waktu. Saya tidak mengganggu teman saya yang beragama lain. Saya berani mengakui kesalahan misalnya kan. Nah, dan ini kita suruh peserta didik memberi tanda centang pada kolom ya atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, ini dia untuk penilaian diri. Nah, ini untuk contoh penilaian antar teman. Kalau indikator atau instrumennya mungkin lebih kurang sama dengan penilaian diri. Cuman perbedaannya di sini, kalau yang tadi yang dinilai adalah diri sendiri, kalau sekarang yang dinilai adalah teman kita. Nah, pada akhir semester atau di akhir tahun pembelajaran, sikap-sikap yang telah dinilai tadi Bapak dan Ibu kemudian dirangkum dan didiskusikan bersama guru, wali kelas, guru mata pelajaran, sehingga terbentuklah deskripsi sikap. Nah, deskripsi sikap ini akan dituliskan pada lembaran rapor. Nah, beberapa ada langkah-langkah untuk membuat deskripsi sikap ini. Di antaranya wali kelas, guru mata pelajaran, guru BK masing-masing mengelompokkan atau menandai catatan-catatan penting dari jurnal yang dia bikin. Nah, kemudian wali kelas, guru mata pelajaran dan guru BK membuat rumusan deskripsi singkat mengenai catatan jurnal yang tadi. Dan akhirnya deskripsi tadi itu dikumpulkan dan dirangkum menjadi sebuah deskripsi yang akan dituliskan nanti pada rapor, dan ini dituliskan oleh guru atau oleh wali kelas. Nah, pelaporan hasil penilaian sikap ditulis dalam bentuk predikat dan deskripsi. Predikatnya SB sangat baik, B baik, C cukup, A kurang. Nah, ini contohnya Bapak dan Ibu untuk deskripsi sikap spiritual, sosial dan sikap spiritual dan sosial. Contoh untuk predikat sangat baik, deskripsinya adalah selalu bersyukur, berdoa sebelum melakukan kegiatan, dan toleran pada pemeluk agama yang berbeda. Ketatan beribadah mulai berkembang. Nah, begitu juga dengan penilaian pengetahuan Bapak dan Ibu. Ada 3 teknik yang dilakukan pada penilaian pengetahuan ini. Yang pertama adalah teknik tertulis, kemudian teknik tes lisan, kemudian penugasan. Nah, masing-masing teknik penilaian ini juga memiliki bentuk instrumen yang berbeda-beda. Nah, untuk tes tertulis, instrumennya berupa benar salah, menjodohkan, pilihan ganda, isian atau melengkapi, dan uraian. Sedangkan untuk tes lisan bisa berupa tanya jawab secara langsung terhadap peserta didik. Kemudian penugasan, yaitu tugas yang dilakukan secara individu maupun berkelompok. Nah, masing-masing teknik penilaian dan bentuk instrumen ini memiliki tujuan. Nah, pada umumnya tujuannya adalah kita melihat penguasaan peserta didik untuk perbaikan proses pembelajaran atau pengambilan nilai. Nah, itu tujuannya Bapak dan Ibu. Nah, kita mengetahui dengan penilaian ini kita mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik terkait dari materi yang kita ajarkan. Nah, kemudian pelaksanaan penilaian pengetahuan. Sebelum kita melaksanakan penilaian Bapak dan Ibu, tentunya kita membuat rancangannya terlebih dahulu. Nah, ada beberapa istilah dalam penilaian pengetahuan ini,
yaitu penilaian harian yang disebut dengan PH, penilaian tengah semester atau PTS, penilaian akhir semester atau PAS. Kalau dulu PH ini dikenal dengan istilah UH ya Bapak dan Ibu. Cuma sekarang yang PH penilaian harian ini merupakan rata-rata yang diperoleh dari UH dan tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik. Nah, untuk pelaksanaan penilaian harian, penilaian pengetahuan ini Bapak dan Ibu, kita bikin rancangannya dalam satu semester seperti yang terlihat pada layar Bapak Ibu. Nah, contoh ada beberapa KD dalam suatu mata pelajaran. Di sini dicontohkan ada 8 KD ya Bapak dan Ibu untuk KD pengetahuan. Nah, penilaian harian 1 direncanakan setelah KD 32. Setelah KD 33 juga diadakan penilaian harian 2. Kemudian setelah KD 34 dan 35 penilaian harian 3 dan PTS juga dilaksanakan di sana. Nah, kira-kira PTS ini dilaksanakan pada pertengahan semester Bapak dan Ibu. Nah, diperkirakan dilaksanakan setelah KD 35 dan dilanjutkan PH 4 setelah KD 36. Ternyata KD 36 karena muatan materinya padat Bapak dan Ibu dilakukan penilaian hariannya 2 kali di PH 5 dan PH 4. Nah, kemudian KD 37 dan KD 38. Nah, pada KD 38 dilakukan penilaian harian yang ke-6 dan di akhir semester tentu dilaksanakan penilaian akhir semester Bapak dan Ibu. Nah, bagaimana cara kita melakukan pengolahan penilaian? Nah, untuk pengolahan penilaian bisa dilakukan dengan 2 cara Bapak dan Ibu. Bisa dengan cara pembobotan, bisa dengan cara rata-rata, mencari rata-rata nilai dari keseluruhan nilai yang diperoleh oleh peserta didik. Nah, Bapak dan Ibu, ini contohnya dari 8 KD pengetahuan tadi, sehingga didapatlah rata-rata penilaian akhir dari si Ani 73,9. Di mana pada KD 36 karena dia melakukan PH 2 kali tadi, maka dicari rata-ratanya terlebih dahulu Bapak dan Ibu. Nah, itu dia ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, kita lanjut. Nah, sebentar. Ini dia penilaian pengetahuan. Nah, kita lanjut ke pengolahan penilaian pengetahuan. Nah, untuk hasil akhir dari sebuah penilaian pengetahuan, di mana kalau kita ingin mengisi rapor Bapak dan Ibu, tentu nilai yang diambil adalah keseluruhan dari nilai yang diperoleh oleh peserta didik dalam satu semester. Mulai dari penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir. Sehingga didapatlah penilaian akhirnya itu yang akan diisikan ke dalam rapor. Dan ini boleh dibikin atau dicari dengan melakukan pembobotan. Misalnya, bobot untuk penilaian harian adalah 2, seperti yang dicontohkan. Kemudian PTS-nya 1. Penilaian HPH, sehingga didapatlah HPA-nya atau penilaian akhirnya adalah 2 kali HPH ditambah 1 kali HPTS ditambah 1 kali HPAS. Sehingga didapatlah penilaian akhir yang akan dimasukkan ke rapor 79,09. Jangan lupa terlebih dahulu Bapak dan Ibu dibagi dengan 4 karena bobotnya semuanya adalah ditotalkan adalah 4. Nah, seperti penilaian sikap Bapak dan Ibu, untuk pengetahuan juga kita memberikan deskripsi pada capaiannya. Nah, ada beberapa teknik atau aturan dalam penilaian pengetahuan ini, yaitu menggunakan kalimat singkat yang memotivasi, hindari kata-kata yang bernada negatif, laksanakan atau berikan kata-kata yang bernada positif. Kemudian deskripsi berisi beberapa pengetahuan yang baik atau baik dikuasai, yang sangat baik dan atau baik dikuasai oleh siswa dan yang penguasaannya mulai berkembang. Nah, deskripsi capaian pengetahuan didasarkan pada skor angka yang dicapai oleh KD tertentu. Nah, bisa kita lihat contohnya di sini Bapak dan Ibu. Berdasarkan data yang diperoleh oleh si Ani, nah sehingga didapatkanlah deskripsi capaian untuk pengetahuan Ani memiliki kemampuan sangat baik dalam menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem. Kemampuan dalam klasifikasi makhluk hidup mulai berkembang. Nah, kita masuk kepada penilaian yang ketiga Bapak dan Ibu, yaitu penilaian pengetahuan.
penilaian keterampilan. Nah, pada penilaian keterampilan ini ada 4 teknik yang disarankan pada kurikulum 2013, yaitu praktek, produk, proyek, dan prototipe.